Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, hari ini ketemu lagi dengan Kak Nike. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Nah, dalam statistika itu kan kemarin banyak tuh penyajian. Nah, penyajian data-data. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat diagram lingkaran dari data-data yang ada. Nah, sebelumnya kita akan review dulu ya adik-adik. Kemarin tuh data itu bisa disajikan dalam banyak bentuk. Yang pertama, bisa dalam bentuk tabel frekuensi. Yang kedua, bisa dalam bentuk diagram batang. Yang selanjutnya, bisa dalam bentuk diagram garis. Dan bisa dalam bentuk diagram lingkaran. Ada juga dalam bentuk diagram gambar. Nah, hari ini kita khususnya akan belajar tentang diagram lingkaran. Bagaimana cara membuat diagram lingkaran itu adik-adik? Ya, di sini kita udah melihat bahwa ada tabel yang berisi tentang data kegemaran siswa kelas 6. Ada hobi dan frekuensinya. Nah, langkah yang pertama untuk membuat diagram lingkaran itu adalah kita harus mencari nilai total frekuensi. Jadi kan di sini ada membaca, menari, menyanyi, mendongeng, memasak, masing-masing mempunyai frekuensi siswa yang hobi tersebut. Misal ada membaca 5 orang, menyanyi 4 orang, menari 6 orang, mendongeng 3 orang, memasak 2 orang. Nah, itu semua kita harus mencari totalnya, yaitu dengan cara ditambah. 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2, totalnya adalah 20. Bisa ditulis seperti itu ini atau ditulis di bawah seperti ini. Nah, langkah kedua adalah menghitung sudut setiap sektor. Nah, ini yang dimaksud sektor tuh misalnya nih membaca 5 orang, menyanyi 4 orang, itu namanya sektor. Menghitung sudut setiap sektor artinya berarti caranya dengan mengambil angka setiap sektor. Misal membaca, di sini 5 kan? Nah, 5 itu dibagi total keseluruhan frekuensi. Habis itu dikali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena lingkaran itu full ini. Ini total sudutnya adalah 360 derajat. Dihitung 5 per 20 dikali 360 derajat. Bisa dihitung seperti ini. 5 kali 360 derajat dibagi 20. Hasilnya berapa? 90. Nah, oke, sekarang kita mengukur sudut pada lingkaran. Tadi kan kita udah mendapatkan bahwa membaca sebesar 90 derajat. Nah, kita bikin lingkaran. Tarik garis dari titik tengah. Paskan busur. Ini, busur titik ini harus pas pada titik tengah lingkaran. Paskan pada angka 0, berarti kita pakai yang dalam ya. Nah, habis itu 90 derajat itu mana? Nah, ini berarti kita kasih titik ini, habis itu tarik garis. Nah, jadi yang biru-biru ini adalah bagian dari membaca. Oke, paham sampai sini? Nah, selanjutnya kita akan mengukur sudut dari hobi yang lain. Caranya sama, mari berhitung bersama ya. Adik-adik boleh mempause dulu, habis itu dikerjakan, habis itu videonya dilanjutkan dan dicocokkan. Nih. Sudah selesai? Dilanjutkan ya. Boleh di-pause dulu adik-adik videonya. Nah, kakak rasa cukup. Kita akan membahasnya. Jika tadi kita membaca mendapatkan 90 derajat dengan frekuensi 5 orang, untuk menghitung derajat hobi menyanyi, berarti kita memasukkan angka 4 dibagi 20
20 adalah total frekuensi dikali 360 derajat. Hasilnya 72 derajat. Begitupun dengan menari. Kita masukkan angka 6 dibagi 20 dikali 360 derajat. Hasilnya 108 derajat. Mendongeng. 3 didapat dari sini dibagi 20 total frekuensi dikali 360 derajat. Total sudut satu lingkaran sama dengan 54 derajat. Memasak 2 dibagi total frekuensi 20 dikali 360 derajat. Hasilnya 36 derajat. Nah, jika total semuanya ini sudah 360 derajat, berarti nanti hitungan adik-adik sudah benar. Tapi jika belum, biasanya masih ada yang salah dan perlu ada yang dikoreksi lagi. Nah, kita akan memasukkan perhitungan tadi ke dalam lingkaran agar menjadi diagram lingkaran. Tadi kita udah memasukkan, membaca ke dalam lingkaran kan? Nah, selanjutnya kita akan meneruskan memasukkan data derajat menyanyi ke dalam lingkaran. Caranya adalah sama seperti tadi. Nah, busur ini titiknya harus pas. Dimulai dari sudut sini. Dimulai dari garis sini. Habis itu hitung 72 derajat, berarti dari pakai 0 yang dalam ya. Nah, kira-kira sini ya, kasih titik. Tarik garis. Nah, kira-kira 72 derajat itu seperti itu. Nah, berarti ini derajat untuk menyanyi segini. Nah, selanjutnya adik-adik melanjutkan. Tadi kan masih ada menari, mendongeng, memasak, belum dimasukkan kan? Nah, itu adik-adik coba dimasukkan. Nanti seperti apa kita cek sama-sama. Bisa di-pause dulu videonya. Gimana adik-adik, udah selesai? Nah, mari kita cocokkan. Nah, ini diagram yang sudah lengkap. Kira-kira seperti ini. Tadi 90 derajat ada membaca, 72 derajat menyanyi, 108 derajat menari, 54 derajat mendongeng, 36 derajat memasak. Arahnya boleh ke sini atau dibalik ke sini. Jadi misal di sini membaca, menyanyi, mendongeng, memasak itu boleh dari sini, tapi harus sesuai ya. Udah benar belum punya adik-adik? Oke adik-adik, jika tadi kita sudah menghitung derajat untuk bisa memasukkan data agar masuk ke diagram lingkaran, maka sekarang kita bisa menghitung persentase. Karena biasanya diagram lingkaran itu selain disajikan dengan angka dalam bentuk derajat, juga disajikan dalam bentuk persentase dalam potongan-potongan lingkarannya. Seperti nanti kita akan ketahui. Nah, untuk menghitung persentase, konsepnya sama seperti menghitung derajat, hanya saja jika persentase langkah pertama tetap mencari nilai total frekuensi dari keseluruhan data, yaitu sebanyak berapa tadi? 20 ya, total frekuensi. Langkah kedua adalah menghitung persentase setiap sektor. Jadi nanti membaca berapa persen kita akan mengetahuinya. Buat contoh membaca, kita hitung. Kalau tadi 5/20 dikali 360 derajat karena menghitung sudut, untuk menghitung persentase ini membaca 5 itu dibagi 20 harus dikali 100%. Nah, hasilnya udah ketemu ya, 5 kali 100% dibagi 20 hasilnya 25%. Nah, untuk data selanjutnya mencari persentase hobi yang lain, kita akan menghitung bersama. Adik-adik boleh mempause dulu videonya, kemudian nanti kita cocokkan. Sudah selesai? Mari kita cocokkan bersama-sama ya. Untuk menyanyi 4/20 dikali 100%. Hasilnya 20%.
Untuk menari 6/20 dikali 100%, hasilnya 30%. Mendongeng 3/20 dikali 100%, hasilnya 15%. Dan memasak 2/20 dikali 100%, hasilnya adalah 10%. Nah, hasil masing-masing persentase itu untuk mengecek apakah sudah benar atau belum hitungannya harus ditambahkan. Jika hasilnya sudah 100%, maka hitungan adik-adik sudah benar. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan persentase tersebut ke dalam diagram lingkaran yang tadi sudah kita ukur menggunakan sudut. Nah, tadi ada diagram lingkaran sudah diukur menggunakan sudut. Maka jika dimasukkan persentasenya adalah seperti ini. Ada 25% untuk membaca, yaitu yang setara dengan 90 derajat. Ada 20% untuk menyanyi, di mana setara dengan 72 derajat. Ada 30% untuk menari, sama dengan 108 derajat. Ada 15% untuk mendongeng, setara 54 derajat. Dan ada 10% untuk memasak, di mana setara dengan 36 derajat. Jadi seperti ini bentuk tampilannya ya adik-adik. Nah, kakak harap adik-adik paham sampai sini dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar ya dan jangan lupa bahagia. Terima kasih, dadah.